Kita mulai saja deretan informasi hot news dari kabar terbaru di Timur Tengah. China mengaku telah berhasil memediasi dua kelompok Palestina, Hamas dan Fatah dalam sebuah perjanjian rekonsiliasi nasional untuk Gaza pasca perang. Pengumuman ini disampaikan pada hari Selasa dan segera memicu reaksi keras dari Israel. Tel Aviv mengutuk keras kesepakatan yang diinisiasi oleh Beijing. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa pemerintahan Hamas akan dihancurkan. Ia juga menuduh Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mendukung serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang. Bagi Israel dan Amerika Serikat, keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza pasca perang tidak dapat diterima karena mereka menganggap Hamas sebagai kelompok teroris. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang saat ini berada di Amerika Serikat untuk berpidato di sidang gabungan Kongres berjanji untuk terus melanjutkan perang di Gaza sampai Hamas dilenyapkan. Sebelumnya diketahui China telah menjadi tuan rumah bagi pembicaraan antara pejabat senior Hamas Musa Abu Marzouk dan utusan Fatah Mahmud Al-Alul serta 12 faksi Palestina lainnya. Beijing menguraikan rencana untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang akan menjalankan otoritas atas seluruh wilayah Palestina termasuk jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. 是推动加沙地带尽快实现全面、持久、可持续的停火，确保人道援助和救援顺畅的准入。国际社会应当在停火止战问题上进一步凝聚合力。第二步是秉持8人制8的原则，携手推进加沙战后治理。第三步是推动巴勒斯坦成为联合国正式会员国，并着手落实两国方案。 Informasi terpopuler selanjutnya berasal dari dalam negeri, tepatnya tentang perubahan besar dalam pelaporan pajak. Pelaporan surat pemberitahuan atau SPT akan mengalami perubahan seiring dengan penerapan Core Tax Administration System atau CTAS pada tahun ini. Direktorat Jenderal Pajak saat ini sedang melakukan pembaruan proses bisnis pelaporan surat pemberitahuan yang akan diterapkan ketika sistem Core Tax mulai digunakan pada pertengahan tahun 2024. Khusus untuk penyampaian SPT secara elektronik, pelaporan dilakukan melalui portal wajib pajak DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Pelaporan melalui portal pada sistem Core Tax ini memiliki sejumlah perbedaan dengan yang berlaku saat ini. Pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Core Tax memiliki 15 perbedaan mekanisme dibandingkan yang berlaku saat ini. Salah satu perbedaan tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan PPh. Dan berikut 15 perbedaan mekanisme pelaporan SPT menggunakan portal wajib pajak pada sistem Core Tax dengan yang berlaku saat ini. Informasi terpopuler selanjutnya ialah deretan mobil yang disuntik mati di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sepanjang 5 tahun terakhir sudah banyak mobil yang tak dijual lagi di Indonesia. Lantas mobil-mobil apa saja yang sudah tak beredar lagi di dalam negeri? Memang ada sejumlah alasan, mulai dari keputusan pabrikan mobil tersebut sejalan dengan menurunnya penjualan meskipun mobil-mobil ini tergolong terkenal, hingga faktor peralihan fokus bisnis dari perusahaan. Menurut catatan yang dirangkum dari cnbcindonesia.com, salah satunya ialah Suzuki Ignis. Ternyata alasannya karena perusahaan sudah mulai fokus pada kendaraan elektrifikasi seperti hybrid. Distribusi Ignis pun hanya 369 unit dari Januari hingga Mei 2024. Padahal sepanjang tahun 2023 distribusi Ignis mencapai 1.252 unit. Mobil selanjutnya, Toyota Indonesia juga sudah tidak lagi memproduksi salah satu line-up mobil MPV andalannya yakni Sienta. Produksinya pun sudah dihentikan sejak setahun lalu. Penjualan Sienta pun ternyata tidak mencapai 3 digit, yakni hanya 99 unit pada 2022, sementara di tahun 2021 hanya 393 unit. Di deretan selanjutnya ada mobil asal Perancis, Peugeot, yang memutuskan tak lagi berjualan di Indonesia. Meski tak punya pabrik di Indonesia, operasional penjualan Peugeot di Indonesia sudah berlangsung selama 52 tahun. Selanjutnya, Mitsubishi Eclipse Cross hanya bertahan 3 tahun. Mobil berjenis SUV ini harus minggat dari pasar Indonesia. MMKSI angkat bicara penghentian penjualan model tersebut di RI karena kelangkaan semikonduktor.
Yang terakhir ialah Honda Jazz. Meski banyak penggemar, namun itu tidak cukup membantu untuk meyakinkan Honda agar tetap menjual mobil ini di Indonesia. Isu berhenti produksi Honda Jazz di Indonesia sudah berhembus sejak tahun 2019 lalu. Langsung saja kita ke informasi terpopuler terakhir di segmen Hot News. Fenomena El Nino dinyatakan telah berakhir. Meski demikian Indonesia harus bersiap karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG akhirnya angkat bicara kapan fenomena La Nina akan melanda Indonesia. BMKG menyatakan fenomena El Nino telah berakhir ditandai anomali suhu muka laut yang menunjukkan ENSO di fase netral dengan indeks 0,11. BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi kondisi netral berpotensi menuju La Nina mulai periode Agustus 2024 seiring dengan IOD netral yang akan berlangsung pada periode Agustus 2024 hingga Januari 2025. Sebelumnya IOD positif dan El Nino disebut menjadi dua faktor yang menyebabkan musim kemarau di tahun 2023 lebih ekstrim, panas, dan panjang. Mengacu situs resmi BMKG, ENSO adalah anomali pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya.